Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidem. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, di hari yang baik ini semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dan rahayu. Di hari ini saya mau berbagi tentang 3 jenis tarian yang ada di Bali yang ikut dan mengikuti sebuah proses Pokhara atau yajna yang dilaksanakan di setiap upacara yang ada di Bali. Tapi sebelumnya saya mohon waranugraha ring Ida Sangyang Widiwasa Taala ring Ida Sangyang Aji Saraswati, begitu pula ring Ida para Suminggih dimanapun berada. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, di dalam proses upacara atau upacara yang ada di Bali juga ada 5 jenis yajna yang dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh setiap umat Hindu dimanapun berada. Di dalam yajna itu ada sebuah tarian atau jenis tarian yang mengikuti atau ikut menyelesaikan yajna ini, sehingga yajna ini disebutlah yajna yang tujuannya mengandung makna sakwika yajna. Teman-teman umat Hindu, ada 3 jenis tarian yang dipercayai oleh umat Hindu dimanapun berada keikut dan mengikuti. Yang pertama ada yang disebut dengan tari wali. Yang kedua ada yang disebut dengan tari bebali, dan yang ketiga disebut dengan tari bebalihan, atau umum dimanapun berada teman-teman Hindu, tari yang ketiga ini adalah tari bebalihan, artinya bali-balihan. Tari wali adalah sebuah tari yang dipercayai ikut menyelesaikan sebuah proses yajna. Itu seperti contohnya tari Rejang Dewa. Tari Rejang Dewa ini sebenarnya harus diikuti atau dilakukan oleh anak-anak cewek yang belum men atau belum dewasa. Begitu pula dengan tari pendek, niki harus diikuti atau dilaksanakan, ditarikan oleh anak-anak cowok yang belum dewasa. Jika masih anak-anak, jika sebenarnya persyaratan atau yang harus teman-teman pikirkan di dalam memilih untuk menjalankan sebuah proses tarian wali niki, ada juga baris tumak atau jenis-jenis baris yang ikut menyelesaikan. Nah, yang kedua ada tari bebali. Tari bebali itu adalah tari yang mengikuti sebuah proses upacara, sebuah proses jalannya yajna, suatu contoh dewa yajna. Nika ada tari wayang gedok atau wayang lemah, juga ada tari topeng Sidakarya. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada, ada yang disebut yang ketiga tari bebalihan. Tari bebalihan adalah tari budaya umat Hindu khususnya di Bali. Nika ada tari joget bumbung, drama gong, rembon, calon arang, dan lain sebagainya. Pokoknya menghibur teman-teman umat Hindu semuanya. Nah, itu adalah bagian-bagian tarian Bali yang ikut mengikuti dan menjadi hiburan bagi umat Hindu. Semua itu diperhitungkan dan dibuat oleh leluhur kita
dengan menyalurkan ajaran Tattwa filsafat yang bersumber kepada Weda, mungkin dengan salah satunya Purana, Itiasa dan lain sebagainya. Ke teman-teman umat Hindu dimanapun berada, di dalam melakukan sebuah yatnya, baik itu dewa yatnya, itu harus dijalankan dengan perbuatan, perkataan, pikiran yang baik, agar tujuan dari yatnya yang ada 3, ke satwika yatnya, jenis yatnya, ke satwika yatnya, rajas dan tamak. Tamas niki adalah sebuah perbuatan untuk melakukan sebuah proses upacara yang ada sifat butuhnya. Mungkin itu mencari keuntungan atau mencari sensasi dan lain sebagainya. Kalau rajas lebih menyombongkan artiannya dalam proses menjalankan, mungkin supaya dia nggak begini begitu. Nah, ada rasa keangkuhan. Itu sebenarnya jangan. Dan yang kita cari atau kita wujudkan di dalam sebuah yatnya ini adalah satwika, adalah sebuah tindakan melakukan yatnya dengan menjalankan dengan perkataan, perbuatan dan pikiran yang sangat suci. Ada di sebuah kitab Hindu yang mengajarkan apabila teman-teman umat Hindu dimanapun berada melakukan yatnya, jika harus berdasarkan hati yang tulus, dengan kesucian perkataan, pikiran, dan perbuatan. Tidak boleh ujar ala, ujar kekerasan. Itu artinya teman-teman tidak boleh berkata kotor di dalam areal pura, juga dengkak-dengkik. Nah, sebuah upakara mereka adalah memerlukan atau membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, juga ada. Semuanya ikut memikirkan dan bekerja sama. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua, teman-teman Hindu dimanapun berada, agar sebuah yatnya niki berjalan dengan mulus, dan apa yang kita cita-citakan ketika melakukan yatnya bakti kepada Ida Sang Hyang Widi tercapai dengan santi atau damai. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada, saya tegaskan sekali lagi, apabila teman-teman melakukan yatnya upakara, jangan berkata kotor di sebuah pura, juga ujar kekerasan, dengkak-dengkik, itu tidak dilarang dalam ajaran agama. Itu ada dalam sebuah kitab. Teman-teman Hindu dimanapun berada, apabila ada yang salah atau lebih, saya mohon maaf. Saya hanya berharap teman-teman benar-benar mengerti dan mau belajar tentang ajaran-ajaran Tattwa filsafat agama Hindu, agar dijalankan dengan etika susila, sebuah upakara atau upacara yang akan dilaksanakan. Saya Sinap Antok Paramasanti. Om Santi 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 Om.